kabar adik-adik semuanya? Kita berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun pergerakan kita saat-saat akhir-akhir ini agak terbatas karena adanya pandemi corona, tetapi itu tidak menghalangi kita, semangat kita untuk tetap beraktivitas. Nah, adik-adik senang sekali ya, kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya secara virtual untuk bersama-sama menyembah Tuhan melalui kebaktian minggu kelompok remaja pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Sungguh kasih Tuhan itu lebih indah dari permata, itu yang sudah kita rasakan, kita alami selama lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami kembali dipertemukan sekalipun hanya melalui virtual, tetapi itulah yang kami gunakan saat ini sebagai sarana untuk bertemu satu dengan yang lain, dan bahkan kami gunakan juga dalam persekutuan kami. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan memberkati kehidupan kami, kehidupan setiap adik-adik kami. Melalui ibadah kami pagi hari ini di hari yang Kau kuduskan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Layakkan kami, ampuni segala dosa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan dengan menyimak video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb,
lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, berbicara mengenai 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai atau memata-matai atau mengamat-amati daerah yang akan mereka tuju atau tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang memang diperuntukkan untuk mereka miliki dari Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, setiap negara pasti memiliki badan yang menangani urusan intelijen, ya. Adik-adik pasti sudah tahu ya tentang intelijen, apa itu intelijen atau intel. Nah, setiap negara memiliki hal itu, atau agen rahasia, atau bisa juga disebut mata-mata. Contohnya di negara kita Indonesia ada BIN. BIN itu singkatan dari Badan Intelijen Negara. Nah, Israel ada Mossad, Inggris ada MI6, Amerika ada CIA. Nah, peran dari para agen rahasia ini adik-adik tidak kalah penting dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk menjaga stabilitas suatu negara dari berbagai ancaman, entah itu ancaman dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Nah, oleh sebab itu informasi yang diberikan oleh
seorang agen rahasia atau intel tidak bisa dianggap sepele karena ini menyangkut keselamatan satu negara. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 juga berbicara mengenai 12 orang pilihan dari bangsa Israel yang diutus atau ditugaskan oleh Musa untuk mengintai atau mengamat-amati tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi mereka belum masuk ya, mereka sudah dekat, tetapi mereka belum masuk dan mereka diminta untuk mengamat-amati itu secara diam-diam bagaimana kondisi dari daerah itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Musa mengutus 12 orang pilihan untuk tugas itu selama 40 hari. 12 orang yang diutus ini melihat negeri yang mereka intai itu sebagai suatu negeri yang kuat dengan kota-kota yang berkubu, orang-orang yang mendudukinya berperawakan besar, raksasa, dan tanah mereka begitu subur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, ketika mereka kembali dari pengintaian dan melaporkan hasil pengintaian mereka kepada Musa, ternyata masing-masing pengintai ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekalipun mereka mengintai lokasi yang sama, 12 orang ini mengintai lokasi yang sama, tetapi rupanya mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. 10 pengintai sangat pesimis dan menyimpulkan lebih baik mereka tidak memasuki negeri itu karena mereka hanya seperti belalang di hadapan bangsa itu. Padahal belum tentu ya adik-adik, bangsa itu melihat mereka seperti belalang. Nah, malahan mungkin jika mendengar tentang bangsa itu, bangsa yang menduduki tanah perjanjian ini mungkin akan takut melihat sepak terjang atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel selama mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 10 pengintai ini sangat pesimis dan menyimpulkan lebih baik untuk tidak ke sana dan mereka ingin kembali ke Israel, ke Mesir saja. Nah, laporan tersebut memicu umat Israel untuk memberontak karena dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Nah, sikap pesimis ini adik-adik membuat mereka melupakan penyertaan Tuhan yang selama ini telah mereka alami. Malahan ingin kembali ke Mesir. Tentu hal ini sangat membuat Tuhan kecewa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan mereka, Yosua, ya, ada 2 dari 12 pengintai ini yang berbeda dengan 10 orang ini. Yosua dan Kaleb justru memandang dengan optimis, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Mereka berpegang teguh pada janji Tuhan, sehingga berani berkata bahwa mereka pasti akan menang, mereka pasti akan bisa menduduki tanah tersebut, akan bisa memiliki tanah perjanjian tersebut karena memang itu diperuntukkan oleh mereka dari Tuhan. Sekalipun memang kelihatannya bangsa itu mustahil untuk mereka kalahkan. Tapi sekali lagi, jika andaikan mereka semua yang 12 orang ini kembali mengingat bagaimana penyertaan Tuhan bagi mereka, bagaimana mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka lewati, mungkin itu akan membuat mereka tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat bahwa mereka pasti bisa memiliki tanah itu. Tapi sayangnya hanya 2 orang saja ini yang mengingat akan hal tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, cara pandang yang salah adik-adik akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang salah juga dalam kehidupan kita. Sebaliknya, cara pandang yang benar akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang benar pula dalam kehidupan kita.
12 pengintai menyaksikan hal yang sama, dan namun hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki cara pandang dan sikap hati yang benar dan tindakan yang benar ini. Pada akhirnya nama mereka masyhur bahkan sampai hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita memiliki sikap hati dan tindakan yang benar dalam menghadapi setiap masalah pergumulan. Nah, akhir-akhir ini begitu banyak masalah ya kita temui, bahkan masalah hari ini yang belum teratasi adalah adanya pandemi corona. Tetapi mari kita melihat dari sudut pandang sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan memelihara setiap anak-anaknya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita memiliki sikap hati dan tindakan yang benar dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Semua itu berawal dari cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara pandang yang benar akan membuat kita melakukannya, melangkah dengan benar pula. Seperti Kaleb dan Yosua, mereka memandang dengan mata iman. Sekalipun masalah besar di hadapan mereka, pergumulan besar di hadapan mereka, tetapi keyakinan mereka akan kenyataan Tuhan membuat mereka dimenangkan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pandanglah setiap masalah atau pergumulan sebagai kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kasih dan kuasanya, bahkan menyatakan berkat-Nya. Adik-adik, kekhawatiran tentang masa depan dapat membuat kita lupa untuk menikmati masa depan dan menghancurkan iman kita. Karena itu, tetaplah berpegang pada janji Allah dan percayalah kepadanya. Jangan berfokus kepada masalah, berfokuslah, adik-adik, berfokuslah kepada Dia yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita khawatirkan. Dia pasti menolong kita. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama. Pujian berikut ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini boleh bersama-sama dengan adik-adik kami memuji dan memuliakan Engkau melalui walaupun secara virtual, tapi biarlah ya Tuhan, ibadah kami, kebaktian kami pagi ini boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus melihat masalah yang ada di depan kami, bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan, sehingga melihat setiap masalah sebagai sesuatu yang tidak menakutkan lagi bagi kami, karena kami selalu mengingat akan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus menolong kami untuk mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk masalah yang ada saat ini, masalah yang cukup besar, yang bukan hanya menakutkan bagi kami, tetapi menakutkan bagi begitu banyak orang, bahkan menakutkan bagi dunia ini, yaitu adanya virus corona yang saat ini berada di mana-mana. Tuhan, kami mohon dengan kasih-Mu, biarlah Engkau mau menolong kami untuk keluar dari masalah ini. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh para dokter, para tenaga medis dalam menangani virus ini. Berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan, uji klinis yang dilakukan saat ini untuk vaksin yang diharapkan bisa mengatasi masalah ini. Biarlah Tuhan berkati sehingga pada waktunya vaksin ini boleh diproduksi dan dipergunakan oleh setiap kami, anak-anak Tuhan, oleh setiap orang yang membutuhkan untuk melindungi diri kami dari penyebaran virus corona ini. Bapak, kami berdoa juga secara khusus buat adik-adik kami, adik-adik remaja, dan semua adik-adik sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami mohon Engkau terus menjaga mereka, melindungi mereka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona. Biarlah adik-adik kami senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita, dengan semangat, karena percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka sudah ada yang menjalani proses pendidikan seperti biasa, berarti menempuh pendidikan di sekolah. Tuhan berkati, lindungi, biarlah mereka boleh tetap dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang memang harus kami ikuti secara bersama, sehingga mereka terlindung dari penyebaran virus corona dan dari berbagai penyakit yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus memelihara kehidupan setiap adik-adik kami, biarlah mereka senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan penyertaan dan perlindungan mereka. Mampukan mereka ya Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menuntun mereka untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam meraih semua cita-cita, harapan dan impian mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk adik-adik kami, jika mungkin ada yang sakit saat ini, Engkau kiranya pulihkan, sembuhkan, sehingga mereka boleh senantiasa kembali menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dengan semangat, dan melihat selalu penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul, mereka yang berduka, Tuhan tolong, biarlah mereka tidak melihat masalah mereka dengan pesimis, tapi melihat bahwa apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan akan menolong mereka untuk keluar dari setiap masalah yang mereka harus hadapi. Kami berdoa juga untuk setiap kakak-kakak pembimbing yang Tuhan pakai untuk mengerahkan adik-adik kami. Biarlah Tuhan juga berkati, berikan semangat bagi mereka, kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh menuntun adik-adik kami, mendidik adik-adik kami ke jalan yang Kau kehendaki. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami dan setiap orang yang bekerja sama dengan kami untuk menolong adik-adik kami
untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tuhan berkati. Biarlah suatu hari setiap adik-adik kami pula Tuhan akan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap dalam penyertaan-Mu, kami tetap dalam perlindungan-Mu, menikmati kehidupan kami, kebersamaan kami dengan keluarga kami, dan biarlah dalam kehidupan kami nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik mengikuti ibadah, dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Yang sudah boleh ke sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita terlindung dari virus corona, dan jaga selalu kesehatan, tetap semangat mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati.